Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rudin yang sudah memberikan tausiah ilmiah kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara ini pelajaran Tabligh Islam yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Nursinta. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa sayyidil musyafa'ina yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu datil ummah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala an-nabi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadl. Wa qala an-nabi wa ba'da isra'in urujun lis sama'i hatta ra'a an-nabiyyu rabban kalama bighairi kaifin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamisina farad. Saudara-saudara, sidang peringatan Isra Mi'raj yang berbahagia, ada tangan-tangan biasa, ada tangan yang luar biasa. Tangan-tangan biasa itu seperti tangan kita, dia meraba biasa, memegang biasa, rasa dipegang pun biasa, katakanlah tak ada yang istimewa. Tapi tangan Nabi Isa alaihissalam adalah tangan yang luar biasa, menyentuh orang yang terkena penyakit kulit, lepra, kusta sembuh seketika itu juga, dan mampu menyembuhkan orang-orang buta hanya dengan meraba. Ada tongkat-tongkat biasa, ada pula tongkat yang luar biasa. Tongkat-tongkat biasa itu ya tongkat kita, khasiatnya biasa, terbuat dari kayu biasa, tak ada yang istimewa. Tapi tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang luar biasa. Dipukul, dilempar jadi ular besar, dipukulkan ke lautan menjadi 12 jalan. Ada perjalanan biasa, ada perjalanan yang luar biasa. Perjalanan dari sini ke Bandung umpama 6 jam itu biasa. Perjalanan dari sini ke Jakarta 2 jam itu biasa. Keluyuran di malam hari, wakuncar di malam-malam minggu itu juga jalan-jalan biasa. Tapi Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, peristiwa yang ajaib, kejadian yang menggemparkan dunia, dan tidak akan ada lagi kejadian yang luar biasa semacam ini. Bayangkan dan bayangkan saudara-saudara, biasanya dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan yang memakan
memakan waktu 40 hari 40 malam dengan onta 2 bulan jalan kaki. Belum lagi Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina menuju satu tempat yang paling tinggi, itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya dalam waktu 1 malam. Ba'da sholat isya Rasul jalankan, sebelum sholat subuh Rasul dikembalikan. Itulah perjalanan yang luar biasa yang memang sulit diterima oleh logika. Peristiwa yang memang tidak biasa diukur dengan akal manusia, tetapi harus diterima oleh hati nurani yang tertancap imannya. Iman yang dapat bercahaya. Itulah sebabnya masih banyak para sarjana yang belum percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, karena tidak dapat diterima oleh daya nalar manusia. Saudara-saudara, sebenarnya peristiwa serupa pernah terjadi kalau tidak salah di zaman Nabi Sulaiman dahulu. Ketika itu Nabi Sulaiman dengan para tentaranya bersiap menjemput ratu dari negeri Sabah yang bernama Bilqis. Saat itulah Nabi Sulaiman berkata kepada para tentaranya, "Wahai para tentaraku yang terdiri dari jin dan manusia, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempatku sekarang buruan?" Saat itu juga ada yang mengangkat tangan. Salah satu dari tentara jin namanya Abdul Jan, bapaknya jin seraya berkata, "Wahai Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat Tuan sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk Tuan." Yang dalam bahasa Al-Qur'annya tepatnya surat An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni an atika bihi qabla an takuma min maqamik. Artinya, berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan lakukan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Kata Nabi Sulaiman, "Itu kelamaan, keburu dia datang, coba yang lainnya yang lebih hebat." Tiba-tiba ada dari golongan manusia yang mengangkat tinggi-tinggi tangannya, "Saya Tuan, wahai Tuan Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat Tuan sebelum Tuan mengedipkan mata Tuan." Yang dalam bahasa Al-Qur'annya, "Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuh." Artinya, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan lakukan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran surat An-Naml ayat 40. Dalam waktu sekejap, singgasana yang begitu besar, megah, mewah dan indah dapat dipindahkan oleh seseorang yang mempunyai ilmu tinggi yang bernama Arsyid bin Barhaya. Di dalam salah satu tafsir disebutkan Arsyid bin Barhaya ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu besar, megah, mewah, yang terdiri dari intan dan mutiara, konon katanya dari bawah tanah. Makanya di era teknologi modern sekarang ini banyak lahir gedung-gedung di bawah tanah, jalan bawah tanah, jembatan bawah tanah. Saya yakin betul hasil riset Al-Qur'an. Kembali ke pokok persoalan, bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah semacam represi. Katakanlah penghibur hati Nabi yang saat itu Nabi baru saja ditinggalkan oleh 2 orang yang paling dicintainya. Pertama, istri yang paling dicintainya, yang paling setia, yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua, pamannya Abi Thalib yang tercinta. Dalam sejarah Islam, tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Nabi diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah terjadi di bumi. Sebelum Nabi menghadap Sang Khalik, terlebih dahulu Nabi disuruh check up, mengadakan pemeriksaan hati. Dada Nabi dioperasi dan hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Dibuanglah penyakit yang namanya syirik, bidik, hasud, dengki, diganti dan diisi dengan ilmu dan hikmah ilahi. Di balik ini ada hikmah yang tersembunyi buat kita semua, bahwa siapapun kita ketika akan menghadap Allah, hati ini perlu bersih. Bersihnya hati level takwa yang paling tinggi disebut juga dengan tanzihul qalbi. Jadi kalau Nabi jumpa dengan Allah itu diperlukan hati yang suci, disebut Isra Mi'raj. Maka kita pun bila ingin jumpa dengan Allah diperlukan hati yang suci, yaitu sholat. Itulah yang dimaksud as
mi'rajul mu'minin. Artinya salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Saudara-saudara, Isra adalah perjalanan dari masjid ke masjid masih di sekitar bumi, disebut juga dengan hubungan horizontal. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina naik lagi nomor 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, puncaknya ke Rafrafil Akbar, satu tempat yang paling tinggi sekali. Di sana terjadi dialog antara Nabi dengan Allah Zat yang Maha Suci. Dan kata yang meluncur dari mulut Nabi adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Artinya, wahai Tuhanku, kepada Engkau aku punya tujuan dan kepada Engkau pula aku memohonkan keridhaan. Saudara-saudara, dari perjalanan Isra Mi'raj itu produk yang didapatkannya adalah sholat yang sekarang menjadi 5 waktu, di mana sebelumnya adalah 50 waktu. Ini pun berkahnya nasihat dan masukan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Secara logika, andaikan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam setelah ia kembali dari Mi'raj, maka bulan-bulan sholat yang 50 waktu itu akan diterima mutlak. Ya, kalau Nabi Muhammad yang melakukan sholat yang 50 waktu, jangankan yang 50 waktu, yang 100 waktu pun Nabi bisa. Karena Nabi Muhammad level yang berbeda dari manusia-manusia lain. Coba bayangkan kalau kita yang melaksanakan sholat yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita sudah gempor, apalagi yang 100 waktu, wah agak bisa bangun kita. Kita sudah tawar-menawar, malahan kadang-kadang minta tempo. Alhamdulillah Nabi Muhammad menerima masukan dari seniornya, hingga sholat yang semulanya 50 waktu menjadi 5 waktu. Menurut kacamata Islam, sholat bukan sekedar kewajiban tapi keperluan dan kebutuhan. Artinya siapa yang perlu Allah sholat, berarti yang tidak sholat dialah yang tidak perlu Allah dan tidak butuh Allah. Sombong nian orang itu. Masih banyak fungsi sholat menurut kacamata Islam, diantaranya sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang melaksanakan sholat berarti dia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Sholat juga nyawa dari amal-amal yang ada. Artinya amal-amal yang dilaksanakan tidak akan bergerak atau mati manakala tidak dimobilisasi oleh sholat. Ringkasnya, amal-amal lain akan menjadi hidup seakan bernyawa setelah sholat menjadi peranan. Malah saat dihisab, di mana amal manusia diperhitungkan, bahkan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Baik sholatnya, baik pula amal-amalan lainnya. Rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Selanjutnya, sholat adalah kuncinya surga. Siapa yang punya kunci surga, maka dia akan mudah masuk surga. Konkretnya, mari kita baca hadis Nabi ini. As-salatu miftahul jannah. Artinya, sholat adalah kuncinya surga. Saudara-saudara, kiranya terlalu panjang kalau cerita tentang Isra Mi'raj ini diuraikan. Yang jelas buat saya, mari kita ambil kesimpulan. Pertama, Nabi cukup tabah dan sabar dalam menghadapi ujian hingga Nabi diangkat ke langit yang tinggi. Ini contoh buat orang-orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Cepat atau lambat ia akan mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut makanan aliyah. Yang kedua, saat Nabi menghadap Tuhannya, Nabi membersihkan dulu hatinya, disucikan dulu hatinya. Ini pun pelajaran buat kita bahwa setiap akan menghadap Allah, luruskan dulu caranya, ikhlaskan niatnya, jelasnya, bersihkan dulu badannya, sucikan dulu hatinya. Barulah komunikasi kita akan didengar Allah, dialog kita setidak-tidaknya diperhatikan Allah. Yang ketiga, kalaupun Nabi Isra Mi'raj mengendarai buruk, pesawat super canggih, negeri manapun, pemimpin manapun tidak akan mampu untuk memproduknya. Ini juga hikmah buat kita untuk dapat mengadakan riset di langit tentang penelitian tentang alam dan cakrawala, tentang bulan dan bintang serta matahari. Di dalam Al-Quran surah
surat Ar-Rahman Allah memberikan tawaran. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardi fa'khudhu la ta'khuduna illa bisultan. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam tafsir Fahrur Razi disebut sultan kekuatan. Kekuatan adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hikmah yang kita dapat dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah sejauh mana tanggung jawab kita menerima amanat Allah ini sekaligus mampu merawatnya. Sebab siapa yang mampu memelihara sholatnya, sesungguhnya sholat akan menjadi pembelanya. Dan kesimpulan paling akhir, Isra Mi'raj ini bukanlah persoalan akal-akalan, tapi persoalan iman. Bukan persoalan IQ, tapi persoalan hati. Jangankan cuma satu malam perjalanan Mi'raj, kalau Allah punya mau saja semenit bahkan sedetik saja Allah bisa. Jadi ringkasnya, kalau muaranya dari Allah, kita tinggal menerima dan percaya. Semoga dari peringatan Isra Mi'raj ini membuat perubahan pada diri kita dengan beramal nyata untuk bekal di yaumil jaza. Amin. Saya akan antar ceramah akhir ini dengan sebuah firman Allah yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alu lima yurid. Assalamualaikum